Gunung angker ya. Sebenarnya kalau misalnya setiap aku naik gunung manapun tuh pasti selalu dibilangnya ini tuh angker banget, ini tuh angker banget, ini tuh angker banget. Karena pas kemarin aku pas bilang mau ke gunung A, terus dibilang ih itu kan angker banget, itu kan serem banget. Tapi kalau misalnya mengerikan, ini tuh aku lebih ke positive thinking aja karena aku kecapean. Karena di saat kayak kita kecapean kan otak kita jadinya kayak mikirnya jadi aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak cuma ngerasa kayak ngeliat doang, tapi aku kayak enggak yang takut atau gimana, cuma lebih ke kayak oh ya udah gitu doang. Ada bentukannya. Ada. Nah, kenapa jadinya 9 hari? Karena pas turun tuh sebenarnya cuma 2,5 jam. Naiknya 9 hari, turunnya itu 2,5 jam. Oh gitu. Karena nggak boleh langsung bahaya Iya, ya. Bisa pernah hip, nggak ya? Bener nggak sih? Kenapa? Kalau langsung terus Hipo, kena AMS. Oh iya. Hai Bun Besti, selamat datang di podcast Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa follow, subscribe, dan share semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kali ini aku kedatangan independent woman yang sangat menginspirasi karena berhasil move on dan live it for something better. Langsung aja kita sambut Wendy Walters. Yeay, Hai, apa halo, kabar? Kak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah Ya. baik. Mungkin banyak yang belum tahu ya kabarnya di salah satu podcast. Kamu pernah cerita sebelum menjadi influencer, kamu sempat bekerja di bank Yep. karena keinginan orang tua kamu. Iya. Nah, gimana tuh akhirnya bisa keluar dan menjadi influencer? Jadi awalnya tuh memang kerja di bank kan. Terus tapi terakhirnya itu jadi PA di perusahaan gitu lumayan besar di Jakarta. Terus udah gitu mulai masuk endorsan, dari situ tuh aku mulai kayak oke, kayaknya Nih, udah keluar deh. gitu, beda aliran deh ini. Kayaknya udah beda deh alirannya. Habis itu kayak ya udah akhirnya aku memutuskan untuk ngobrol sama mami aku. Awalnya dia nggak setuju tuh. Saya kan dia sukanya kayak anaknya ya udah dia maunya tuh yang kayak kerja di kantor, pakai bajunya tuh yang kayak baju kantor rapi Jelas gitu ya. Iya, terus udah gitu. Iya pada saat itu kan orang tua masih kayak yang mikirnya apaan sih endorse-endorse gitu tuh apaan sih gitu. Terus akhirnya ya udah aku memutuskan untuk keluar dari kantor, terus ya udah fokus coba di ngurusin endorsan itu. Berapa lama kerja di bank? Di bank itu aku kayak 2-3 tahun deh. Oh gitu. Akhirnya boleh sama mami keluar. Awalnya nggak disetujuin tetap. Jadi kayak awalnya tuh aku masih tetap ada yang bohong gitu. Kayak aku tiap pagi tetap bangun, tetap pakai baju kantor. Kayak drakor loh. Iya lah. Drakor suka ada kayak gitu-gitu kan? Yang kayak Iya lah. Jadi kayak aku tetap bangun pagi, terus kayak tetap ke kantor. Padahal aku ke rumah teman aku. Jadi kayak ngumpet gitu, terus gitu nanti udah jam pulang kantor baru aku pulang tapi pakai baju kantor lagi. akhirnya jujur akhirnya. Setelah Akhirnya pas udah jadi kayak pas aku udah ngumpulin endorse-nya udah lumayan banyak, udah menghasilkan banget. Terus kayak aku udah mulai kayak rutin kasih ke nyokap, terus dia baru kayak oke. itu. Ya udah deh gitu ya. Iya, Ternyata gitu. menghasilkan asik gitu Iya, ya. ternyata menghasilkan. Karena mungkin sebelumnya tuh dia cuma ngeliat kayak apaan nih, tiap hari paket ada masuk terus ke rumah gitu. Dikira aku belanja, padahal kan itu juga kerjaan kan. Jadi kayak oke, ya udah. Akhirnya udah dibolehin. Kamu tuh orang mana sih aslinya? Aku tuh aslinya lahir di Loksemawe. Heeh. Jadi aku lahir di Loksemawe, tapi cuma numpang lahir doang. Karena kejadian tahun 98, habis itu pindah ke Medan. Oke. Pindah ke Medan terus gede di sana sampai kelas 6 SD, balik lagi ke Banda Aceh. Terus sekolah lagi di Banda Aceh 4 tahun, habis itu balik lagi ke Medan. Iya bolak-balik. Bolak-balik. Jadi yang bank itu kerja di Medan? Enggak, bank itu kan setelah udah selesai sekolah. Oh, dari Medan ke Jakarta lagi? Iya, dari Medan aku lulus sekolah, terus udah gitu ke Jakarta sambil kuliah tuh kemarin kuliah ambil komunikasi. Udah gitu, tapi memang aku anaknya nggak bisa belajar sih. Aku tuh orangnya memang yang suka kayak apa-apa tuh langsung ngelakuin, Praktek gitu. langsung praktek gitu. Oh. Jadi makanya pas udah bener-bener udah tinggal selesain skripsi, akhirnya aku putus kuliah gitu. Oh, jadi udah nggak di Jakarta setelah selesai sekolah. Ya, jadi Tapi selesai ada sekolah langsung. Chinese-nya ada? Iya, mami papa aku Chinese sih dua-duanya. Oh gitu. Cuma papa aku Chinese Aceh. Oh, gitu. makanya tinggal di Aceh? Ya. Oh, jadi tadi berantau ke Jakarta itu memang karena orang tua pindah ke Jakarta? Karena awalnya Cici sama Koko aku yang duluan ke Jakarta. Jadi mereka berdua tuh pas udah kan mereka udah lulus sekolah semuanya duluan dong. Terus mereka pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, habis itu mami suruh aku kayak udah kamu sekolah Jakarta aja, dibilang kayak gitu. Ya pada saat itu ya lagi bucin. Jadi kayak pada saat itu Jakarta. enggak mantan aku tuh pas mantan yang masih zaman sekolah.
di Medan, jadi aku nggak mau LDR Oh, nggak mau. gitu, nggak mau LDR. Nggak Akhirnya mau aku bilang ikut. kayak nggak mau ikut, udah aku di Medan aja, kayak mami aja yang pergi ke Jakarta gitu. Tapi ujung-ujungnya kayak ya udah, pas udah lulus sekolah tetap disuruh ke Jakarta, jadi kayak ya udah pindah Jakarta. Pindah Jakarta, karena semua pindah Jakarta ya udah ke Jakarta Iya, deh gitu ya. Tapi yang menarik dari Wendy ini adalah menyukai olahraga yang ekstrim. Nih kita lihat dulu nih, TBH News berikut ini. Ih bagus banget, itu di mana? Di Nepal. Di Nepal. Kamu tuh suka naik gunung? Suka banget, Suka banget. suka banget sih. Apa awalnya suka naik gunung? Jarang loh perempuan suka naik gunung. Banyak Kak sebenarnya. Masa sih? Sebenarnya banyak. Aku takut naik gunung. Sebenarnya banyak banget sih yang cewek-cewek yang suka naik gunung itu tuh banyak. Cuman mungkin nggak kayak expose aja kali ya. Iya ya. Atau mungkin kayak ya udah yang tahu tuh sebatas komunitasnya aja gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Awalnya kenapa suka naik gunung? Awalnya tuh dari Curug sebenarnya. Oh, Kakak tahu berawal dari Curug kan? Curug, tahu, Iya. heeh. Jadi dari di Curug itu diajak sama teman aku kan kayak, "Wah, yuk cobain yuk jalan ke Curug pengen lihat air terjun," dibilang kayak gitu. Terus ya udah aku okein kita ke Curug yang di Sentul. Sentul, heeh. Terus udah gitu pas udah ke Curug Sentul, kok aku nggak capek gitu, kok nagih gitu, kok kayaknya seru ya gitu, kayak nggak ada sinyal, terus kayak jauh dari kota gitu, kayak Jadi seru nggak aja. gini gitu ya? Iya, terus udah gitu kayak dari situ itu padahal trekkingnya cuma sekitar 2-3 jam. Ya, Terus udah gitu, lumayan 2-3 jam ya? ya Lumayan lumayan. ya. Ketahuan banget emang magerannya. Enggak. 2-3 jam mah? Cuma 2-3 jam mah? Terus Iya, habis 2-3 jam habis itu kan padahal sebenarnya nggak ada puncak, nggak ada apa-apanya, cuman kita kayak tujuan akhirnya tuh ngelihat air terjun kan. Balik dari sana tuh aku langsung kayak, ih ternyata seru juga ya kayak trekking gini, cobain ke gunung gitu. Akhirnya aku searching cari gunung yang paling gampang buat pemula pada saat itu di Papandayan, Heeh. di Bandung. Bandung, heeh. Terus udah tuh aku pertama kali coba ke Papandayan, taunya nagih. Oh gitu. Gitu, iya taunya nagih. Kayak langsung, wih kayak seru lagi nih kalau misalnya mau coba ke gunung lain lagi. Terus ke Gunung Merbabu gitu. Di mana itu? Merbabu tuh kalau kakak tahu itu apa? Itu di Botolak Heeh. kan ada tuh 3 gunung. Heeh. Ya itu view-nya dari Gunung Merbabu. Oh gitu. Tuh ya, dari situ baru kayak mulai explore lagi gitu. Oh, oke. Paling jauh kamu naik gunung Ini ya kemana? Nepal. Nepal paling Iya, jauh. paling jauh kemarin Nepal. Paling tertingginya aku juga Berapa lama tuh naik? 9 hari. 9 hari. 9 hari sih. Kamu kalau naik gunung nggak pernah sendiri dong? Enggak, rame-rame. Rame-rame kan? Rame-rame. Nggak. Minimal tuh yang aku pernah yang sendiri aja tuh, tapi kayak minimal tuh tetap ada guide-nya. Oh. Tetap ada Tapi guide pernah sendiri gitu. sendiri karena nggak ada temen yang mau nemenin. Jadi kayak ya udah aku mikirnya kayak ya kalau misalnya mau nungguin jadwal orang kayaknya susah juga kan. Jadi aku mikir kayak ya udah aku pergi sendiri aja, tapi aku pakai guide. Pakai porter gitu. Jadi kayak ya udah langsung sewa dari tempatnya gitu. Oke. Berarti paling jauh tadi yang 9 hari itu. Paling Iya, tinggi. di Nepal. Yang paling lama juga itu. Paling Nepal. lama itu juga itu. Coba aku mau nanya deh, kalau kayak gitu tuh mandinya gimana? Buang Beda. airnya gimana? Nah beda-beda sih Kak. Jadi kalau misalnya yang di Gunung Indo itu kebetulan gak ada kamar mandinya. Jadi kalau misalnya memang kita definisi back to nature aja gitu. Kalau misalnya mau pipis ya udah ke semak-semak gitu. Buang air besar juga. Kalau buang air besar juga, cuma kalau buang air besar ya kita harus siapin cangkul. Terus kayak dikorek dulu tanahnya. Habis kalau misalnya udah selesai ditutup lagi. Bawa tisu basah. Enggak boleh. Karena tisu basah tuh nggak bisa diurai, nggak bisa hancur. Jadi pakai apa? Air. Air juga kan terbatas ya. Air kan di atas kalau misalnya memang tidak ada kayak nggak ada sumber air gitu ya udah lap aja gitu. Iya. Kadang ada yang bisa ngelap pakai daun, kadang kan ada tuh daun-daun yang gede. Gitu Gua nggak sih. bisa sih ya kayaknya. Ada beberapa gunung yang boleh pakai tisu kering karena itu bisa terurai. Kalau misalnya, tapi ada yang nggak boleh juga. Jadi tergantung dari gunungnya sebenarnya. Mandinya gimana? Nggak mandi. 9 hari. Nah, kalau misalnya untuk yang di Gunung Nepal ini, jadi itu kita kenapa bisa 9 hari kan itu karena tinggi ya Kak. Jadi kita setiap kayak sampai ketinggian tertentu tuh kita harus berhenti dulu untuk aklimatisasi badan. Jadi kayak untuk adapting badan kita sama ketinggian, ya penyesuaiannya gitu. Nah, kenapa jadinya 9 hari? Karena pas turun tuh sebenarnya cuma 2,5 jam.
naiknya 9 hari, turunnya itu 2,5 jam. Oh gitu, karena nggak boleh langsung bahaya ya. Iya, Bisa apa namanya HIP nggak ya? Mm-mm. Bener nggak sih? Bisa Kenapa? apa kalau langsung tus gitu kan? Kipo, kena AMS. Oh iya. Tapi kita Bener. turun 2,5 jam tuh karena memang ada satu titik di mana tuh mobil udah bisa jemput Oh gitu, oke. gitu sih. Tapi kalau misalnya memang kita mau turun sampai yang trekking sampai akhir mah mungkin bisa beberapa hari Jadi juga. 9 hari nggak mandi? Nah, 9 hari itu mandi karena yang di Nepal ini tuh setiap pemberhentian tuh ada guest house-nya. Oh oke. Iya, cuma kan di sana cuacanya sampai minus ya, sampai -1 gitu Jadi kadang. udahlah Jadi gitu kayak ya. ya udahlah daripada nggak mandi karena Heeh. memang jalannya itu lumayan berdebu banget sih. Jadi Nggak cuci muka gitu gimana? cuci muka tetap. Jadi kayak aku kalau misalnya pendakian tuh yang paling penting udah bawa facial wash sama sunscreen Oh, bisa gitu. begitu ya. Kalau gue kayaknya stres sendiri deh kayak gimana cuci muka, gimana mandi gitu ya. Iya. Dari sekian banyak gunung yang berhasil kamu kunjungi nih, apa yang paling ngebuat kamu tuh ngerasa puas banget nyampe puncak dan kenapa? Dan gunung apa? Kayaknya yang Nepal terakhir sih. Nepal. Iya, karena puas ngeliat ini itu pengalaman pertama aku ngelihat gunung es. Heeh. Jadi kayak bener-bener itu pun sebenarnya kita nggak sampai puncak, tapi cuma sampai base campnya aja di Heeh. Taurang Lapas namanya. Karena kalau misalnya mau naik ke puncaknya lagi tuh bener-bener udah gunung es dan itu tuh pelatihannya udah harus Ekstra beda lagi ekstra ya? banget, beda lagi. Gitu, cara pernafasannya harus bawaan ininya, semuanya sepatunya juga semuanya udah beda gitu. Cuman Oh, kemarin itu pas yang sampai base camp Taurang Lapas itu dikelilingin sama gunung es, itu tuh udah kayak karena aku belum pernah ngelihat sebelumnya jadi kayak pas nyampe tuh kayak wah gila. Terus kayak perjalanan 9 hari kan. Jadi heeh. kayak puas aja sih itu kayak seneng banget Kamu kalau gitu. nyampe puncak gitu, apa yang kamu lakuin? Biasanya kayak cuman kayak bengong ngeliatin Bengong. pemandangan atau kayak nangis kayak gila indah banget gitu. Langsung ke kayak gila. Gue sekecil itu sih sebenarnya di dunia Iya. ini gitu. Karena kayak Heeh. memang pas udah sampai puncak tuh beda aja sih kak feel-nya. Aku juga bingung sih Nggak sebenarnya. bisa nggak Nggak bisa bisa, menyatakan lagi, nggak bisa mengungkapkan nggak bisa, kata-kata nggak ya. bisa. Soalnya tuh bener-bener sampai puncak tuh bener-bener definisi bengong. Capeknya hilang. Hilang. Hilang bener-bener capek. Dulu tuh aku sebelum naik gunung tuh selalu kayak dengar orang bilang, lu kalau udah naik gunung tuh lu sampai puncak pasti udah capek lu langsung hilang gitu. Terus aku Halah yang gitu. kayak halah gitu. Halah masa iya Halah gitu ya. masa sih gitu. Hmm. Terus pas aku nyobain sendiri ternyata kayak langsung beneran gitu. Kayak pas udah ngeliat view-nya kayak langsung plong aja gitu. Berarti kamu emang suka banget ya. Suka sih, kayak memang suka sih. Memang suka sih. Aku juga kayak enggak mikirnya tuh pada saat itu kayak oh mungkin cuman coba-coba doang. Ntar Mm-mm. juga paling udah gitu. Taunya mulai tambah equipment, mulai kayak pelajarin, mulai cari-cari tahu, mulai nonton-nontonin apa hal-hal yang berbau kayak pendakian gitu-gitu. Makin dalam, makin Makin dalam. dalam, makin Udah dalam. berapa lama berarti? Masuk 2 tahun, jalan 2 tahun. Oh udah lama. Nah kalau gunung yang menurut kamu jalur pendakiannya paling susah tuh yang mana Di mana nih? di Indonesia? Kalau di Indo ya beda-beda sih kalau menurut aku ya. Mm-mm. Bentar aku mikir dulu. Saking banyaknya. Coba kalau gue yang jawab, gak ada karena gak pernah. Kayaknya kalau yang paling challenging buat aku tuh Salak sih, Salak Hah? 2. Salak 2 tuh walaupun gak tinggi, tapi jalanannya tuh semuanya kayak bener-bener yang apa sih Berliku. yang harus manjat-manjat gitu. Ada Jadi manjat-manjat. ada. Jadi kayak harus pakai tali, terus kayak itu harus yang manjat-manjat, terus kayak banyak Yang akar-akar. gini-gini gitu. Ya Ya, Allah. terus kayak banyak akar-akar gitu kan. Jadi kayak harus cari masuk-masuk gitu. Terus kayak tingginya dari sini, terus kita harus turun ke sini. Jadi kayak harus tahan-tahan badan buat turun. Serius? Oh jadi Iya. emang ada begitu-begitu? Ada. Aduh. Sebenarnya ada beberapa gunung yang memang butuh banyak climbingnya juga, climbing terus kayak nahan badan kita turun gitu tuh ada. Berarti kamu latihan juga climbing kalau gitu dong? Latihan ada wall climbing juga. Latihan juga? Ya Allah, oh gitu. Iya. Susah ya naik gunung ya? Lumayan sih itu bikin fisik juga jadi lebih enak sih kak sebenarnya. Bapakku tuh pendaki gunung, tapi aku nggak ada turunannya ke aku. Nol. Udah pernah coba tapi? Enggak mau. Takut. Takut banget loh. Ya, kayak nggak bisa gitu kayaknya. Ya capek ya, takut ntar kayak kita kayak, takut gitu. Iya sebenarnya kayak memang kadang tuh ketakutan orang pas pertama kali naik gunung mungkin karena mikirnya, duh gue di sana terus gimana ya, nggak ada sinyal lagi Iya. tuh ini. Makan gimana? Makan jadi kita bawa dari bawah. Jadi misalnya kayak besok nih pendakian udah Heeh. tahu berapa malam di atas, orangnya ada berapa. Jadi kita logistiknya udah siapin dulu. Oh oke Jadi oke. biasanya tuh bakal ada juru masaknya. Oh ada juru masaknya. Jadi biasanya tuh kayak udah ditanyain, udah dilisin besok mau makan apa gitu. Nanti pas di puncak mau makan apa gitu udah dilisin. Tapi biasanya kita kalau sama teman-teman pendakian aku biasanya kayak ya senormalnya aja sih, paling masak nasi goreng pakai sop Itu gitu. mah nggak normal di gunung masak nasi goreng sama sop mah. Aku pikir makannya apa ya kayak gitu.
Padahal tapi lezat banget Kak kalau makan di gunung. Aku juga tiap malam lezat makan di kamar. Oh di kamar juga enak ya. Enak gitu. Gitu. Ngomong-ngomong takut nih, Heeh. selama kamu mendaki, pernah nggak kejadian yang mengerikan? Atau yang gak mengenakan deh, kamu mau cerita? Nggak mengenakan jujur nggak pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Tapi kalau misalnya yang mengerikan, ini tuh aku lebih ke positive thinking aja karena aku kecapean. Karena di saat kayak kita kecapean kan otak kita jadinya kayak mikirnya jadi aneh-aneh gitu loh. Heeh. Jadi kayak cuma ngerasa kayak ngeliat doang, tapi aku kayak nggak yang takut atau gimana, cuma lebih ke kayak oh ya udah gitu doang. Ada bentukannya. Nada, tapi kayak ya udah aja gitu. Dan aku nggak yang terlalu menceritakan sampai segimana banget karena di gunung tersebut tuh memang aku kecapean banget dan kita juga kurang makanan pada saat itu. Oke. Jadi kekurangan makanan, ya bayangin aja Kak udah kurang makan, terus kecapean. Capek, Jadi iya. kayak kadang bisa halu kan. Iya, Terus iya, iya. diguyur hujan selama pendakian tuh berjam-jam. Jadinya aku mikirnya kayak memang badanku kecapean jadi kayak jadi halu sendiri. Tapi nggak Gitu. pernah ada kejadian apa-apa yang Nggak. lain-lain nggak? Nggak ada. Jatuh atau apa pernah nggak? Cedera lagi mendaki gunung pernah nggak? Bentar, mikir dulu. Nggak pernah sih. Pernah nggak naik gunung angker di Indonesia? Gunung angker ya. Sebenarnya kalau misalnya setiap aku naik gunung manapun tuh pasti selalu dibilangnya ini tuh angker banget, ini tuh angker banget, ini tuh angker banget. Tapi setiap kalau misalnya pas udah pergi kayaknya nggak angker-angker banget deh. Enggak. Mungkin karena aku nggak tanemin itu ke otak Otak aku. kamu, heeh. Iya, karena kan kadang tuh orang kenapa udah takut duluan karena mereka mungkin udah nontonin duluan tuh gunung angker di sini Dengar gitu. cerita Iya, gitu ya. dengar cerita. Karena pas kemarin aku pas bilang mau ke gunung A, terus dia bilang, "Ih, itu kan angker banget, itu kan serem banget." Tapi pas aku pergi biasa aja, nggak ada perasaan apapun. Gunung Merapi atau Gunung Cermai pernah nggak? Itu dua belum. Belum. Itu dua belum. Tapi kalau misalnya kayak buang air kecil, buang air besar gitu suka harus permisi dulu nggak sih? Kalau aku di saat kalau aku karena aku udah tahu aku di gunung itu kan memang kayak ya kita bertamu di sana. Jadi aku pasti selalu menghormati sih Kak. Jadi setiap kayak misalnya mau ngapain pun aku pasti kayak tetap permisi. Oh gitu. Baiknya sih tetap permisi. Kata permisi, iya iya. Ya kalau logikanya kalau kata bukan logikanya, pengalaman orang-orang kalau katanya kita kalau buang air besar air kecil bukan air besar deh, kayak pinggir tol aja gitu ya. Iya Tol air benar. besar- Benar Pinggir benar. tol air besar mau kemana? Air kecil harus permisi gitu Iya, ya iya, kan, benar-benar, iya. maksudnya ya. Terus selain ngelihat tadi itu berarti nggak pernah ada apa Nggak sesuatu pernah, yang nggak enak, pernah. nggak ada. Nggak pernah sama Alhamdulillah sekali jangan sih. sampai ya. Jangan sampai sih. Tapi jangan jauh-jauh ya, jangan terlalu tinggi-tinggi banget, 9 hari cukup lah kayaknya, jangan lebih-lebih 2 minggu, 3 minggu tuh jangan ya. Justru aku aimnya pengen lebih tinggi. aimnya lebih tinggi Iya. Oh pengen? Pengen. Aku kemarin itu ada satu pendaki wanita itu aku role model aku banget sih, orang Indonesia juga namanya Kak Furki. Itu tuh dia udah naik gunung es. Jadi tuh dia udah naik sampai ketinggian 6 ribuan kali, 6 ribuan, 7 ribuan. Itu tuh bener-bener di es yang kayak bener-bener harus nyangkul esnya buat naik. Itu aku Pengen. pengen banget. Astagfirullah. Itu aku lagi Wendy. Ada-ada aja nih pengen ya. pengen banget. Jadi M-nya itu. M-nya sekarang ke sana sih. Kayak sekarang kan karena di Indo tidak ada gunung tersebut, ya ada sih Gunung Kartens, tapi kan itu masih tutup ya. Itu termasuk Seven Summit di Indo, tapi setahu aku masih tutup jadi kayak belum buka. Ya, jadi aku M-nya sekarang kalau misalnya dikasih kesempatan untuk coba naik gunung di luar negeri lagi, pengen latihan terus aja sebenarnya. Karena kalau misalnya untuk mencoba daki gunung es tuh nggak segampang itu. Iya pasti. Benar-benar harus beberapa kali gitu. Beberapa Iya, kali ke yang 5.000 dulu. Nanti kalau misalnya fisiknya udah siap, fisiknya udah kuat, mentalnya juga udah oke, baru bisa naik. Latihan dulu ya Ya. semuanya dan harus aja adjusting dulu ya, nggak bisa langsung dor gitu. Tadi kan kalau misalnya hal nggak enak nggak ada tadi ya. Kalau hewan buas gimana? Hewan buas kayak harimau gitu. Ya kalau nggak apa, ular pasti ada kan? Aku nggak pernah ketemu. Ular? Nggak pernah. Masa? Pernah ketemunya babi hutan. Ya itu lebih parah lagi. Itu kan buas. Masa babi hutan kayak Tapi babi hutannya nggak ganggu Kak. Ngapain Jadi kayak dia? kita lagi di tenda, terus kayaknya makanannya tuh ada yang lupa masukin. Jadi dia malam-malam kecium lah bau makanan. Terus dia nyeruduk ke tenda Ya, gitu kayak itu. nyari makanan. itu. Cuman nggak takut sih, karena aku mikirnya kayak dia nggak nyeruduk kita, mungkin Ya dia lagi cari makan. ampun, dia nggak nyeruduk kita, beda jadi nyeruduk tenda kita. Ya kan dia mungkin panik juga Kak, karena kan semua pada kayak "Shh," gitu. Tapi Jadi dia kayak ngapa-ngapain? enggak, cuma kayak mau makan doang kayaknya. Ih ngeri banget. Tapi kalau gitu bawa apa nggak sesuatu? Kita harus ngapain? Ada nggak kayak caranya harus ngapain kalau kita bertemu dengan hewan buas gitu? Aku sejujurnya belum pernah ketemu. Jadi kayak lebih ke sering denger
teman aku ngomong aja kalau misalnya amit-amit ketemu hewan buas, cara untuk mengatasinya gimana. Cuma karena aku belum ketemu, jadi aku belum pernah mempraktekkan dan nggak berani ngomong juga, takut salah. Ngeri banget nih. Babi hutan ngeri sih, tapi kan ya kalau aduh mau kabur dia kabur kemana gitu. Tapi dia setelah gituin pergi. Karena ngeri. rame banget kan yang kayak hus gitu-gituin. Jadi ya lumayan Gede nggak? gede, lumayan gendut, lucu. Astagfirullahaladzim. Nah kan kalau naik gunung tuh harus siap menghadapi segala jenis cuaca gitu ya. Nah apa cara tertentu yang atau antisipasi deh dari kamu kalau mau naik gunung untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu? Kayak tadi tiba-tiba hujan apa kan kita nggak tahu. Kalau untuk itu kan kita bawa carrier ya selalu. Jadi tuh di dalamnya memang udah disiapin gitu loh, udah siapin kayak obat-obat. Kalau misalnya amit-amit ada gejala hipo atau apapun. Terus udah ada first aid kit. Udah gitu emergency blanket itu juga yang paling penting, karena kadang kalau misalnya amit-amit hipo kan yang paling dipentingin tuh yang untuk dipeluk pakai emergency blanket itu. Sama jaket-jaket yang tebal sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah tahu nih, aku kan anaknya nggak kuat dingin ya. Jadi aku udah tahu aku nggak kuat dingin. Kalau misalnya untuk 10 derajat aja tuh aku udah freezing kadang. Jadi persiapan untuk sleeping bag, untuk yang jaketnya, untuk dalemannya itu aku siapinnya matang banget supaya nggak ngerasa kedinginan di atas. Nah yang kata kamu tadi tiba-tiba hujan itu, terus gimana kan nggak mungkin pakai payung kan kalau Oh nggak mungkin pakai jas hujan. ada pakai kayak ponco gitu. tetap jalan tapi. Tetap jalan. Jadi kayak tetap kayak kemarin aja sempat pas aku lagi di Nepal tuh tiba-tiba hujan salju. Jadi kayak ya udah langsung turunin tuh dari carrier, terus ya udah keluarin aja pakai jaket, terus ya gitu pakai ponconya Nah gitu. gitu kalau tidur berarti harus bikin tenda. Iya. Nah kalau tenda. Kalau di Nepal ini enggak ya. Kalau yang di Nepal tidak. Kalau di gunung-gunung Indonesia iya bangun tenda dulu. Jadi tidur di tenda. Allah. Sebenarnya berapa target gunung yang pengen kamu kunjungin dalam setahun, terutama 2024 ini nih? Sekarang tahun 2024 kan, Juni ya? Udah Juni. berapa naik gunung? Berapa kali ya kemarin? Iya 5 berarti. Karena aku memang targetinnya itu per bulan, kalau misalnya memang ada waktu kosong tuh aku naik 1 gunung. Oh gitu? Iya. Jadi pengennya 12 setahun? Ya Allah. Tapi bisa lebih juga karena kemarin tuh pernah 1 bulan tuh aku ke 2 gunung. Ya Allah. Iya, cuma kayak kemarin itu pas yang ke Nepal tuh kan udah makan waktu sekitar 2 mingguan lebih ya. Jadi habis itu pulang udah langsung ngurusin kerjaan dulu, sampai sekarang belum naik gunung lagi. Cuma minggu depan udah ada jadwal lagi sih. Kemana? Ini gunung yang udah pernah aku pergi sebelumnya, Gunung Raung namanya. Itu juga termasuk ekstrim. Aduh. Cuman temen aku dia Dikit yang khawatir, aduh. Cuman aku udah pernah ke sana juga, itu seru banget. Teman aku tuh dia bulan depan udah mau program hamil. Jadi tuh dia kayak pengen banget ke Raung. Iya, dia pengen banget ke Raung, terus gitu nggak punya teman. Terus gitu dia bilang kayak temen gue dong gitu, lu udah pernah pergi kan. Jadi kayak aku mikirnya kayak yaudah deh. Berapa jam tuh? Pendakiannya paling kalau misalnya biasanya tuh kalau misalnya di Gunung Indo tuh kita dari base camp sampai ke tempat camp dulu. Nah dari base camp ke tempat campnya tuh beda-beda Kak. Ada yang 12 jam, ada yang 9 jam, ada yang 13, ada yang ya 7 gitu. Tergantung dari speed jalannya juga sih sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang memang suka trail run gitu, itu kan memang bisa cepet tuh nyampainya. Astagfirullah. Kayak porter tuh luar biasa banget. Mereka tuh jalannya cepet banget. Wah gila kuat banget sih Kak. Ini kan belanjaan lagi, belanjaan ibu-ibu bawa barang berat-berat kan iya tuh. Itu kan mereka kayak ibaratnya bawa barang tamu. Iya loh. Hebat ya itu ya. Iya, salut banget sih. Iya hebat loh, mereka bisa kayak tiap hari berarti dong. Bisa jadi. Ya Allah. Karena kadang tuh mereka udah nyampe, untuk yang di Indo ya, untuk yang aku tahu, untuk beberapa porter itu mereka udah nyampe sampai atas, drop barang, turun, ya udah besok tinggal cari lagi siapa lagi gitu. Tapi tergantung ketinggian gunungnya juga. Oh ya gitu. Memungkinkan nggak gitu ya. Nah Wendy, untuk sekali mendaki gunung kamu bisa menghabiskan berapa rupiah? Untuk di Indonesia berapa, di luar negeri berapa? Mahal nggak sih mendaki gunung tuh? Mahal enggaknya sebenarnya tergantung dari kitanya mau ngebudgetinnya atau gimana. Karena kalau misalnya untuk naik gunung, kalau misalnya bayar guide, bayar porter gitu-gitu, berapa ya? Nggak pernah ngitungin lagi, bentar. Menurut kalau misalnya untuk yang aku mungkin termasuk kayak agak pricey, karena orang-orang tuh masih bisa pakai yang di bawah itu jauh sebenarnya. Apa yang ngebedain yang pricey sama yang enggak? Makanan. Bisa jadi jadi ada pilihannya gitu? Itu kan kita yang belanja sendiri ke pasar.
Oh, maksudnya untuk itunya. Jadi oke. sebenarnya kalau misalnya kita sampai atas kita mau makan kambing, makan ayam juga bisa, tinggal dibawa naik aja ke atas. Jadi kayak itu sebenarnya dari keperluan logistiknya itu mahal atau enggak. Kadang kan aku kalau misalnya belanja, karena kalau misalnya udah tahu rame biasa ke gitu, belanja snack langsung banyak gitu. Kadang ada orang yang memang ngebudgetin kayak untuk makanan doang itu, ya udah gue budgetin cukup 200.000 gitu. Kalau aku kan nggak ada budget, yang penting kayak semuanya satu grup harus bisa makan gitu. Jadi kayak langsung aku bawa gitu-gitu Range-nya sih. berapa? Masanya setiap gunung tuh beda-beda kak. Jadi aku bingung. Rata-rata. Biar ada bayangan nih. Oke. Aku Naik pesawat nih misalnya kan, pergi kadang naik pesawat. Naik pesawat aja tuh kadang bisa berapa ya, 2-3 juta mungkin itu Indonesia. untuk Indonesia. Itu udah PP ya, hitungannya aja itu. Katakan 3 juta, hitungin lagi. Terus udah gitu, Tawa aja. terus untuk kadang kalau misalnya harus nginep lagi di rumah warga itu mungkin bisa 1 juta, 500 sampai 1 juta lah. 4 juta tuh. Ya, terus udah gitu makanan. Nah, tuh kalau makanan tuh aku nggak ngitung-ngitung sih, karena makanan kan aku mikirnya untuk grup. Jadi kayak memang itu aku bener-bener gabrekin aja semuanya. Katakan berapa 2 juta Mungkin 1,5 juta. atau setengah juta. Ya itu tuh udah 5,5. makan, itu udah itu udah makanan-makanan pasar, snacks untuk kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul. Terus porter itu biasanya per hari ada yang 350.000, ada yang 400.000. Katakan 3,5 kali berapa hari tuh? Ya mungkin 3 hari gitu 2-3 ya? hari ya. 2-3 hari 1,2 deh. 5,5 kali tambah 1,2 berapa? 6,7. Pinter banget gue loh. Tapi nggak selalu segitu. Jadi kurang. bisa kurang. Nah, orang-orang tuh kan kadang mikirnya kayak ada yang memang mereka ngepres di makanan banget. Dan aku juga nggak, yang sekarang tuh aku kalau misalnya mendaki sekarang udah belajar untuk sebisa mungkin aku nggak pakai porter gitu. Oke. Karena aku mau latihan fisik juga, lebih ke Oke. mau latihan fisik. Tapi kalau kayak untuk ke Nepal ya itu nggak mungkin nggak Iya. pakai porter sih. Jadi Iya, kayak tergantung ya jadinya. iya, ya. jadi kayak tergantung dari di atasnya berapa lama. Karena kalau misalnya di atas berapa lama, bawaan carrier aku kan bakal lebih berat tuh. Gitu. Cuma kayak sebisa mungkin sekarang lagi belajar untuk mendaki mandiri karena aku udah punya tim mendaki juga sekarang, jadinya Oh, kayak gitu. kadang sama mereka bareng-bareng gitu. Oh, tim mendaki itu gimana? Tim kamu sendiri? Bukan tim yang gimana sih, teman mendaki. Oh, teman mendaki. Oke. Jadi kayak teman mereka mendaki. tuh dari Surabaya, ada yang dari Semarang, cuma kita udah punya grup gitu kan. Terus kita ya kadang yuk besok mendaki ke sini. Oke, persiapan ininya ini. Serius ya berarti ya mendaki Lumayan ini ya. sih, Mendaki ini menjadi serius ya. Iya. Iya loh, aku pikir hanya hobi belaka, ternyata kok serius banget. Melorot terus lagi. Tapi seru, soalnya ini hobinya juga untungnya sekarang juga sudah menghasilkan juga sih. Oh gitu? Iya. Kenapa kok bisa? Karena Pengen tahu. kan brandnya udah masuk juga. Oh. Jadi kayak brand-brand sunscreen juga. Jadi sebenarnya kayak aku di saat mendaki pun ya itu udah ketutup semua juga. Oh iya. Ih pinter juga bener. Tapi Iya. kalau kita mendapatkan brand dari mendaki kayaknya aku undur diri ya. Kita ke pantai aja kali ya. Sunscreen masuk tutup kan? Ya kan? Ya masuk itu kayak kadang sepatu, Oh iya. sepatu mendaki, jaket, baju-baju, carrier, tongkat-tongkatan Oh buat iya, trekking benar. pole, apalagi makanan minuman yang kayak gampang dimakan pas buat di jalan. Oh, iya benar. Banyak, terus udah gitu sunscreen, sunblock, wah Iya banyak sih. benar ya. Iya, makanya untungnya tuh sekarang juga udah mulai masuk kan brand-brand kayak gitu, jadinya nutup gitu. Jadinya tuh Alhamdulillah nutup ya. semua, malah kayak tambahan jajan Alhamdulillah. lagi. Ibaratnya tuh kayak jalan-jalan dibayar kan seru. Iya benar. Mantap. Iya. Coba aku Ayo Kak, tapi gini coba aku coba coba aku ke pantai aja. Tapi kamu kemarin mengunggah foto sedang tidur saat mendaki gunung. Gimana tidur lagi mendaki gunung? Coba kita lihat fotonya. Oh, ini di Rinjani. Itu kenapa begitu tidur? Ngantuk. Kecapean. Itu tuh sebenarnya udah menuju summit. Jadi tuh kita bangun, pokoknya setiap menuju summit tuh kita biasanya jalannya tuh malam. Jadi sekitar tergantung berapa lama, tergantung berapa jauh. Itu kadang ada yang jalan jam 2 kalau misalnya memang mau ngejar sunrise. iya. Kadang ada yang kayak nyantai lah, ya udah jam 3 jalannya gitu. Jadi kita dari camp, udah dari camp atas mau menuju summit itu kita jalan tuh malam-malam. Kan baru bangun ya Kak. Jadi kayak masih kayak aduh ngantuk banget. Kok nggak pakai tenda? Ini lagi mau menuju summit jadi nggak bawa itu lagi. Jadi kalau misalnya Gue dari diketawain saking nolnya. Nggak Enggak kayak khawatir dong. kayak kok nggak pakai tenda? Itu kan kerikil gitu. iya nggak apa-apa, wajar Kak, orangnya kan nggak tahu ya. Iya kan. lu mah ketawain Gimana mulu. sih, Kak? Nih
Kameramen gue kerjaan ngetawain gue mulu, Wendy. Lu lihat, lu bayangin jadi dia tuh kerikil-kerikil gitu kan sakit ya. Nih, jadi itu sebenarnya kalau misalnya kita udah sampai camp, itu kan kita awalnya bawa carrier-nya banyak tuh. Tapi kan semuanya itu setelah itu kita masukin ke camp. Summit itu apa sih? Summit itu puncak gunung. Puncak gunung. Nah, habis Jadi itu nggak boleh bawa banyak-banyak barang. nggak guna juga Kak, karena kita udah sampai di puncak gunung juga buat apa bawa tenda ke atas kan Iya, nggak perlu. benar. Jadi kayak kita memang ada spot untuk ngecamp. Ada spot untuk ngecamp, terus ya udah barang-barang kita tuh ditaruh di sana. Nah, biasanya untuk ke summit itu kita cuma bawa tas kecil. Oke. Kayak Itu yang buat kepala. Iya, yang buat bukan buat itu tas orang. Aku jadiin bantal. Salah lagi. Ini beneran pertanyaan-pertanyaan emang orang nggak tahu aja nih hostnya Iya, ya. nggak apa-apa, nggak Ya kan apa-apa. emang itu kan kalau orang yang nonton kayak ini tuh apa sih? Aku Iya, mewakili benar. yang nonton. Kalau aku sebenarnya tahu semuanya. Mewakili yang nonton kayak apa sih gitu. Iya. Oh. Nah, intinya tuh kalau misalnya ke summit itu ya bawa daypack aja. Daypacknya itu isinya ya paling snack untuk pas kita naik ke atas sama minuman udah. Oh, oke. Karena nanti setelah turun dari sini tuh kita nggak langsung turun ke bawah, tapi kita turun lagi ke camp Oke. buat bersih-bersih dan semuanya karena barang-barang lainnya itu semua ada di tenda yang ada di camp itu. Ini berapa lama tidur di kerikil begini? Itu tuh ini tuh sebenarnya ini kalau misalnya yang pendaki pasti semua pada tahu sih letter E Rinjani itu luar biasa jauh banget tuh, kayak kita bisa ngelihat puncaknya tapi jalannya tuh nggak nyampe-nyampe, dan karena itu kerikil jadi setiap kita jalan kan dia begini nih ya, setiap kita jalan naik satu kepleset, terus naik lagi itu kayak naik dua naik apa kayak ibaratnya tuh kayak naik 2 langkah turun 3 langkah 4 iya, langkah gitu. iya, turun lagi gitu, jadi kayak harus yang bener. bener-bener dalam banget gitulah. Nah akhirnya tuh karena aku kurang tidur juga, kecapean, terus ya gitu aku bilang sama teman-teman yang lain juga kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh, butuh power nap bentar gitu. Mereka bilang kayak boleh minta 5 menit gak power nap dulu. Itu di samping-sampingku sebenarnya teman-temanku ada yang tidur juga. Jadi kayak memang semuanya pada kayak oke udah kita cari batu tempat berteduh, terus ya udah kita tidur 5 menit. Itu 5 menit paling enak sih. Ya ampun, oh gitu. Iya. Nah selain hobi naik gunung, kamu juga ternyata hobi ngedrift, ya Allah. Coba kita lihat videonya dulu nih. Ini ya, kalau boleh tahu ya, Ibu Wendy mau jadi apa sih sebenarnya? Aku bingung banget loh hobinya dari tadi loh. Menjalani hobi aja sih sebenarnya. Kenapa tiba-tiba ngedrift? Aku tuh sebenarnya dari kecil emang suka. Ngedrift? Enggak, Oh, maksudnya aku kaget. suka. Pap, aku ngedrift gitu. Di- Aku sebenarnya tuh dari kecil memang suka hal-hal yang berbau speed. Oh, gitu. Jadi dulu tuh pas kecil tuh kayak naik motor juga balapan. Naik Astaga. sepeda. Pas belum bisa naik motor. Udah balap? Enggak, aku naik Mio tapi. Naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Jadi dulu tuh pas kecil tuh aku tomboy banget Kak. Kelihatan dari ini ya, Kelihatan ya? hobi-hobinya ya. Kelihatan ya? Walaupun bentukannya pakai heels, tapi hobinya memperlihatkan kok. Kalau Iya. kita sneakers tapi hobinya nggak gitu. Itu iya itu aku Jauh. pas kecil tuh bener-bener kayak naik sepeda. Kan pas kecil tuh semuanya ya kemana-mana orang pasti pada naik sepeda kan. Itu tuh aku yang suka yuk balapan sepeda gitu. Terus yaudah aku balapan sepeda main cowok-cowok gitu. Terus ya gitu pas udah bisa naik motor, udah tuh ngomong ya, jangan Astaga. dicontoh ya, jangan dicontoh. Itu ya namanya anak muda ya. Rebel nggak jelas gitu. Sorry, jangan dicontoh. Iya kayak gitu. Jadi kayak aku memang suka speed aja sih. Aku memang suka banget. Kenapa nggak rally aja, kayak lebih agak normalan dikit dibanding ngedrift gitu? Nggak suka, kurang menantang, kurang. Sebenarnya rally juga udah mulai mau masuk karena memang kayak udah mulai banyak Beneran tim-tim rally yang approach aku juga sih. Cuman kayak Mau? mau. Ini dari kapan belajar ngedrift? Kalau drift tuh masuk 2 tahun juga. Pusing nggak sih kok? Kayaknya agak pusing yang ngeliatnya ngedrift ya. Set gitu kan, gitu-gitu terus kan. Mau nggak Kak coba? Nggak usah, makasih. Kakak duduk aja di samping aku. Ada gua asam lambung nanti. Hah? Pusing nggak? Enggak sih. Mungkin karena aku memang suka. Jadinya aku tidak merasa pusing, nggak merasa. Kamu memang suka kepusingan kerelian gitu ya, kayaknya yang kayak Karena hidup sudah pusing, jadi kayak sudah lah. gue pusingin lagi nih hidup gitu ya. Iya. Astaga. Nah itu Gitu sih. kalau ngedrift itu pakai mobil pribadi atau udah sediain? Jadi itu awalnya aku sekolah. Jadi aku tuh awalnya sekolah, terus udah gitu
pas sekolah awal itu di J99 kalau kakak tahu, Mm-mm. di Karawaci. Oh ada sekolahnya ya? Ada sekolahnya sama Kak Barais kalau tahu. Oh Itu iya iya yang iya tahu iya, kan, tahu, itu kan tahu. dia memang kayak Kita hadirkan dulu. ya, hai Kak. Oh bernama Kak Akbar. Iya, jadi awalnya tuh aku belajar sama Kak Barais, terus udah gitu sekolah lah di sekolah J99 Heeh. di Karawaci. Terus udah gitu udah sekolah. Awalnya tuh sebenarnya random banget Kak. Aku ketemu sama dia di tempat Padang. Makanan Padang. Padang baru Oh iya, 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 iya. baru opening kan. Habis itu kayak ketemu, terus aku langsung kayak, ih kakak ngedrift kan ya? Terus kayak kepo aja gitu. Apa sih rasanya kayak duduk di kursi penumpang orang lagi ngedrift gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya aku coba. Taunya diem aja, dia sampai bingung, kamu nggak takut? Gue bilang nggak. Coba tuh aku pepetin ke dindingnya. Iya silakan, gue bilang gitu. Terus aku coba duduk kayak gini dong. Gini. Oh emang iya, Dia jiwa-jiwanya jiwa-jiwa antik ya. Heeh, kalau gua udah gitu, udah dari situ baru dia bilang kamu mau coba belajar nggak, dia ngomong gitu. Akhirnya ya udah aku coba belajar di sana. Nah awalnya itu karena kita sekolah di sana jadi kayak masih pakai mobil mereka. Oke. Cuma makin mendalami akhirnya aku memutuskan beli mobil sendiri. Terus aku kayak bangun sendiri lah untuk mesin, untuk kaki-kakinya tuh aku bangun Itu tuh sendiri. beda ya, mau mobil-mobil biasa beda kan? Beda, tapi sebenarnya kayak mobil biasa bisa juga sih dijadiin drift karena yang diganti tuh kakinya doang, ya kan Mas? Oh. Iya, di bagian kakinya doang. Nah kalau untuk Gitu. hobi ngedrift ini menghabiskan berapa? Apanya, Kalau Kak? latihan gitu kan berarti masih ada pelatihnya kan? Masih. Nah sekarang tuh kebetulan aku udah masuk ke salah satu tim juga namanya Garage One. Itu dia memang kayak udah tim drifting gitu. Jadi kayak untuk yang ikut-ikut kompetisi gitu-gitu. Jadi kayak 1 bulan tuh memang udah ada jadwal latihannya Ikutan gitu. kompetisi Ikut. ngedrift. Astagfirullah. Berapa? Kakak punya anak kayak aku nyebut kali ya? Iya nyebut terus. Nyebut terus. Aku udah mati gini. Allah anak gue semoga gak punya hobi-hobi begitu. Perempuan anak aku 2 soalnya. Mami aku juga udah sampai capek sih. Ya kebayang ibunya ya. Tapi ya mami aku juga udah yang udah kayak biasa. udah yang awalnya kayak khawatir banget sampai kayak aku bilang kayak Mi ya udahlah, maksudnya Pasrah? kayak bukan pasrah sih, tapi aku juga kasih pengertian ke orang tua Oh. kayak gimananya atau aku bisa jaga diri juga gini jadi kayak untungnya dia sekarang juga udah support. Oh ya alhamdulillah ya. Mm-mm. Jadi kita yang kadang-kadang tuh aku kalau ada bintang tamu hobinya aneh-aneh aku yang deg-degan loh. Kayak ibu-ibu. Berapa jadi kalau hobi ngedrift ini menghabiskan uang berapa? Kalau yang belum punya mobil sendiri aja kali ya, yang kayak sekolah-sekolah tadi gitu kali ya. Kalau sekolah tuh kebetulan kemarin aku disponsorin, jadi kayak untuk yang itu nggak bayar sih. Cuman paling lebih ke ya pas beli mobilnya sih, beli mobilnya. Kalau orang yang nggak sekolah, misalnya per sekali datang gitu, kira-kira berapa? Nah itu aku nggak tahu Nggak red tahu. card-nya. Dari janainannya aku nggak tahu red card-nya. Jananen tuh Mas Gilang maksudnya? Bukan J99 itu Ngarang jadi semua, dia nggak semua jananen ya? Oh, ya, tapi sorry, benar-benar itu sebenarnya benar. barengan. Jadi J99 XAR. X Akbar Rais. Oh, tuh bener gue. Oh, gitu bener ya, Iya. benar. Jadi memang ada red card-nya. Kan kalau ini ngedrift itu kan bannya gundul ya? Iya, gundul. Berapa hari gundulnya? Berapa kali? Tergantung. Jadi kalau Sekali. 1 hari kalau ngedrift aku seharian. pernah 1 hari paling banyak itu ban 12. Oh iya bukan sehari 1. Aduh. 12 Sehari ban. 12. Tapi nggak selalu. Paling Jadi dikit berapa? paling dikit 4 kali ya. 4 ya, iya 4. Kita aja kadang-kadang kalau supir gue, Bu ban udah mulai harus ganti. Gue gitu. Ini 4 sehari. Ya paling kalau misalnya untuk pengeluaran tapi kalau misalnya udah punya mobil sendiri ya paling yang harus bayar mekanik kan mereka yang ngejagain mesin-mesinnya tuh mereka yang ngurusin. Oh iya. Terus kalau misalnya latihan ya paling sebenarnya bisa ditargetin kalau misalnya memang ya udah hari ini gue mau latihan, gue mau habisin 4 ban aja hari ini gitu. Jadi kayak Sehari ya 4 ban. Ya Allah, Gitu. saya kan kayak cacot ngepot gitu ya. iya benar. Cacot gitu. Duh gue mah kayaknya mohon maaf, pantat panas nggak ya itu? Enggak, Oh enggak. kan duduknya tetap di begini Kak, bukan di besinya. Tapi kan kayaknya kalau bannya udah gundul aja tuh kayaknya kan kebayangnya ya kayaknya panas gitu. Wah, ngecot panas kayaknya takutnya nyampe ke atas gitu. Enggak ya ternyata ya. Tapi sebenarnya yang diganti tuh cuman kayak misalkan kita ngedrift begini nih. Heeh. Jadi kan ban yang kepake dan yang kebakar tuh cuma yang bagian sini doang. Heeh. Jadi yang diganti tuh 1 doang. Oh, Gitu. gue pikir jahit. Oh, bagian sini dong, ya terjahit dulu ya gitu biar nggak usah satu Iya. ban kita ini. Aku kadang latihan sampai bannya meledak. Karena saking botaknya, terus kan kayak makin dipingut gitu tuh sampai boom gitu. Terus jungkir balik gak sih? Enggak jungkir balik, cuma kayak boom terus kempes. Udah gitu dong. Dia bisa begitu loh. Kalau gue kayak wah. Kita mah di jalannya kalau ada mobil bannya meledak aja
astagfirullahaladzim gitu, nggak ada bakat ya kayak kalau gue ya kayaknya udah negatif deh, nggak bisa deh. Berarti kamu mah nggak pernah takut ya? Ini nih Kak. Nah, coba kita bacain. Ya, tuh. Ada kelas-kelasnya. Paling bawah, oh nih oke. Simulator tuh apa sih? Kepencet. Simulator tuh gimana? Simulator tuh jadi sebelum kita latihan, Oh, itu tuh kita ada simulator. layar. Kayak yang Oh, itu gue bisa tuh. tapi real Tuh gue bisa tuh. tapi real 75.000. time. Tapi real time. Itu tuh sekarang anak-anak umur 5 tahun udah belajar loh Kak pakai simulator. Serius? Iya. Tapi setahu aku itu kalau itu untuk itu tuh sebenarnya udah pakai mobil dari sekolah. Ya udah tahu beres gitu ya. Ya, karena kan memang kayak masih belajar. Cuman kan biasa orang kalau misalnya udah belajar sesuatu, berarti dia udah pengen banget. Pasti akan ada saat dimana dia kayak, duh gue mau bangun mobil sendiri deh. Iya deh gitu, pengen gitu Iya, ya. karena dulu aku tuh awalnya juga begitu, kayak mikirnya kayak ya udah pakai mobil sekolah aja gitu. Tapi ternyata kayak akan ada momen dimana, duh pengen ganti mesin. Iya. Duh pengen deh warna mobilnya aku ganti. Terus aku pakein liver yang lucu-lucu gitu. Tapi kayak semua hobi bakal kayak gitu pada waktunya iya, ya. Bener. Bener. Pasti akan mengeluarkan lagi atau pengen punya sesuatu ya udah yang sendiri yang sesuai keinginan kita. Benar. Gitu ya. Nah, kamu kan udah mencoba naik gunung lah, ngedrift lah, bahkan skydiving juga. Ya, skydive. Allah. Cuma kalau skydive tuh kemarin aku cuman ya tandeman sama orang. Tapi itu jujur pengen belajar sih. Cuman aku di Indo belum ketemu sekolah skydive-nya. Nggak ada. Apa Harusnya ada, cuman aku belum menemukan. Ini semuanya kan olahraga ekstrim ya. Kayaknya olahraga yang katanya kan laki banget gitu ya nggak sih sebenarnya. Nah, kamu sedang berusaha membangun image itu atau emang kamu dari dulu emang suka sih? Atau emang kamu baru mencoba nih, ternyata gue suka deh nih olahraga yang wow gitu, ekstrim. Atau emang dari dulu sebenarnya udah suka gitu? Oke, kalau misalnya untuk membangun image, jujur aku sekarang tuh kayak enggak mikirin atau enggak berusaha untuk kayak oke, gue mau bikin image gue di sosial media tuh harus begini-begini, enggak sih. Jadi kayak apapun yang aku share di sosial media itu pure kayak memang ya udah aku mau ngasih lihat Kamu aktivitas suka. aku aja gitu, dan itu kayak memang aktivitas yang menurut aku seru, dan untungnya juga orang-orang yang ngeliat juga kayak dapat serunya, terus kayak dapat apa sih, kayak malah banyak banget teman-teman followers yang kayak jadi terinspirasi pengen naik gunung Nyobain. juga gitu. Jadi aku juga happy gitu ngelihatnya kan. Tapi kalau misalnya untuk image sendiri itu kayaknya terbentuk sendiri sih Kak. Karena aku nggak berusaha untuk membentuk image aku jadi harus gimana. Iya. Kayak tadi Kakak bilang kayak independent woman, nah ini itu aku nggak berusaha untuk membangun image tersebut. Cuman kayak karena itu dapat dari orang sendiri, jadi kayak ya udah aja gitu. Apa yang kamu suka kamu share gitu ya, bukan karena kamu sengaja ya. Enggak. Emang kamu begitu aja orangnya gitu, jadi terbentuk image sendiri gitu. Iya. Nah, karena kamu suka dengan olahraga ekstrim, kita punya challenge untuk kamu. Nanti kamu akan muncul beberapa pilihan olahraga ekstrim dan kamu harus pilih salah satu ya. Oke. Oke? Let's go. Diving or surfing? Diving. Aku udah pernah diving sebenarnya. Suka. Cuman untuk diving itu aku belum balik lagi. Cuman aku perlengkapannya semua juga udah ada. Astagfirullah, bener-bener. Jadi iya, tapi aku free dive sih, bukan yang scuba diving. Bedanya apa sih? Kalau scuba diving kan masih yang ada tanknya gitu. Kalau Ini free nggak dive pakai? yang nggak pakai. Jadi Ya, yang lebih parah. benar-benar harus melatih pernafasan Oh, itu lebih sama parah ya. equalize-nya gitu-gitu doang. Oh, gitu. Ya Allah. Gue snorkelingnya takut. Caving atau wall climbing? Wall climbing. Oke. Kalau caving karena sempit ya. Aku nggak bisa di tempat sempit. Takut ya sempit gitu. Iya, deg-degan. Oh, ada juga takutnya akhirnya ya. Gue pikir nggak ada takutnya loh nih cewek loh. Ada. Akhirnya Kalau itu ada. aku memang karena memang panik attack kan. Jadi kalau misalnya di tempat sempit tuh aku yang bisa yang kayak anxious, langsung kayak gemeter gitu. Makanya kemarin tuh aku sempat ngeliat pada banyak juga yang kayak Kak cobain caving, terus aku cek di YouTube kayak buset dah. Itu tuh mereka masuknya bener-bener selokan yang tipis banget Kak. Yang kayak cuma segini doang gitu ya? Iya, bener-bener badannya kita dijepit gini. Aduh, nggak deh. Gue juga nggak bisa pingsan sih kayaknya. Aku di lift 5 orang aja tuh kadang udah Takut deg-degan. ya? Iya, udah kayak Kayaknya anxiety-nya nggak nyampe pingsan langsung deh kalau aku. Langsung kayak gitu. Downhill atau ski? pengennya sih ski ya, tapi di Indonesia tidak memungkinkan Kalau memungkinkan ski. ski ya. Gue agak deg-degan kalau milih downhill ya kayak wow gitu. Ski sih, Wow. ski. Rally atau motocross? Rally. Rally. Wakeboarding atau flyboarding? Wakeboarding. Yang paling aneh-aneh bener ya, bener menjawab. Emang Yang kayak wow gitu kan? Gak ada yang normal. Ini gue kalau suruh pilih gue nggak bisa milih sumpah. Bungee jumping atau skydiving? Skydive. Tuh kan? Gue bungee jumping aja nggak berani. Rafting. Canoe atau rafting? Rafting. Kalau kano itu
harus stabil banget dan itu tuh kayak benar-benar harus gini Kalau nggak banget. juga balik ya? Ya kan? Enggak. Bisa ke bawah arusnya sih. Oh ya Kalau lebih ngeri misalnya ya. iya ya karena kan kita harus benar-benar pinter ininya apa sih nggak apa namanya itu? Balancingnya ini ya kiri kanan ya. Balancingnya sama kayak ininya tuh gimana cara ngelawan arusnya. Kalau rafting kan kayak ya udah kayak Ikut aja gitu. kayak naik roller coaster kayak bodo amat. Ayo gitu ya. Astagfirullah. Nah dari olahraga ke ekstrim tadi itu, paling mungkin yang bakal dicoba dalam waktu dekat apa ya? Belum pernah kamu coba tapi ya. Yang belum dicoba ya. Rally menarik sih. Rally menarik sih. Rally Kenapa? menarik. Suka aja, tapi mungkin nggak yang langsung expert langsung ini gimana gitu enggak. Cuma paling kayak sekarang kan aku lagi ada time attack ya namanya tuh dimana kayak kita di sirkuit terus kita kayak ngejar-ngejaran waktu berapa jam berapa lama sampai lap gitu. Oke, Iya. best time gitu ya. Iya ya best time kayak gitu. Ya beda sih sebenarnya sama itu cuman kayak aku suka feeling dimana aku bisa ngegas dan kayak ngebalap tapi legal Oh, daripada oke. balap-balapan di tol kan. Iya benar, Jadi pada kayak tempatnya ya. iya jadinya tuh kayak sekarang tuh karena aku tahu dari dulu aku suka sama hal-hal yang speed kayak gitu dan menemukan rumahnya ibaratnya yang Iya. legal dan yang memang nggak apa-apa untuk lu ngelakuin itu di situ jadi kayak ya udah. Inilah tempatku gitu langsung. Inilah kesukaanku gitu. Seru banget loh. Thank you Yeay, Wendy. terima Udah kasih, ngobrol-ngobrol ke sini, terima udah datang ke kasih. sini. Selalu hati-hati ya. Ya siap. Harus ekstra hati-hati ya itu kalau untuk segala olahraga ekstrimnya itu Ya ya. benar. Semoga Oke. sehat selalu. Sehat selalu juga kakak. Don Besti juga makasih yang udah nonton dan bilang baiknya dibuang yang buruknya. Ya. Jangan lupa like, subscribe dan share semua sosial media Bun Life Diamond. Bye Besti. Bye.